87 ini telah dimulai satu perlombaan besar-besaran dari misi orderan. Sekarang inilah kegiatannya. Hingga saya dalam suatu kesempatan mengatakan, sejak pemilu yang lalu ibarat kereta api, maka kereta api itu sudah meninggalkan stasiun. Sehingga khususnya buat umat Islam, umumnya buat bangsa Indonesia, tidak ada alternatif lain. Ikut selesai naik kereta api. Yang ini sudah meninggalkan stasiun, yang akan mencapai stasiun demi stasiun di hadapan kita. Atau kalau tidak, silahkan jangan ikut. Jangan kepala tanggung separuh kereta, separuh di tangan. Jangan, kita tidak usah bermain begitu lagi, konyol nanti. Sudahlah, silahkan. Ikut kereta penuhnya atau tolong sepenuhnya. Ya, jalan di atas rel, panjang rel itu. Ini tidak ada lagi alternatif lain. Itu sudah pemilu yang lain. Ini hakikat pemilu yang lain. Oleh karena itulah, maka ada perubahan-perubahan. Bukan saja wawasan, tapi juga persiapan mental, khususnya dari umat Islam umumnya, dari bangsa. Di sini kita harus lihat bagaimana di dalam menghadapi pemilu yang lalu itu diambil kebijaksanaan atau keputusan untuk memberikan kebebasan sepenuhnya kepada rakyat dan juga kebebasan dari anggota-anggota ormas-ormas Islam. Sebab ternyata semua ormas Islam bukan hanya NU, Muhammadiyah, MI, Muslimin Indonesia, SI, juga Persis, sama-sama membebaskan, tidak ada yang menyiksa. Kamu harus memilih ini, harus memilih ini. Sepakat. Sudah. Mujma' alaih saja. Mutafakun alaih. Cuma kebenarannya kok seperti cuma NU. Tak pikir. Ya Pak, sudah NU itu ya semerangkap. Jadi waktu sisi ya perlu tak mendorong. Ini menurut saya itu. Walaupun orang ini yang paling ribut padahal kami mawon sama saya orang Muhammadiyah tersiksa apa ada kewajiban menusuk ini kalau istilah saya 3B apa 3B bintang beringin banteng 3B itu dokunya ayo. Jadi kalau kita lihat dari segi isyarat ini seolah-olah mensukseskan pemilu itu karena sangat dulu imam. Ini yang penting nanti mau memilih presiden. Itu yang penting, yang paling penting ini. Yang paling pokoknya dulu imam. Nah ini sama Arab itu, An-Nas dan imam ada. Ya sedikitnya termasuk malayatimul wajibun illa bihi bahwa wajibun. Malah nasbul imam itu dinyatakan ijma' sahabi. Para sahabat semuanya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma. Tidak satu pun yang ingkar atau yang berpendapat lain. Wajib menegakkan imam dalam arti khalifah, dalam arti kepala negara, dalam arti sekarang presiden. Ini merupakan satu. Kalau tidak,
akan timbul kaos, akan timbul bolia yang tidak tertanggung, tidak terpikulkan baik dilihat dari sudut agama maupun dilihat dari sudut lain. Ya, bahwa memilih yang mana? Dengan adanya undang-undang nomor 3 dan tidak salah tahun berapa? 1985. Ini kalau kita mau melihat ya dengan betul-betul, itu sebenarnya di sana sudah dirasakan jalan. Bahwa semua 3B itu sekalipun nama dan bentuknya berlain-lain, tapi dasarnya sebenarnya kalau kita mau jujur, kita melihat realitas sejak tahun 75 sejak lahirnya P3PDI Golkar sebagai penyederhanaan partai-partai hanya tinggal 3. Itu kita kalau Arif dan Awas waktu itu sudah tidak ada label-label atau merek-merek yang lain-lain, semua rata PPP, Partai Persatuan Pembangunan, PDI, Partai Demokrasi Indonesia, Golkar. Malah ada yang lupa. PPP ini kok berkenali ini? Zaman sekarang, kenapa tidak disebut Partai Pembangunan Islam? Itu sebenarnya mulai sejak itu label itu sudah mulai diturunkan. Yang ada tinggal di dalam anggaran dasar saja. Dan anggaran dasar ini pun setelah pemilu ini berakhir. Khususnya ya ini 2 tahun penyesuaian dengan undang-undang. Ini kalau kita mengikuti realitas dengan nyata, memang tidak boleh lagi disebut-sebut ideologi. Tidak ada partai Islam, tidak ada partai Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Marxis, tidak ada sosialis, tidak ada Marxis, apalagi kalau Marxis. Tantangan besar kalau itu. Ya. Jadi sudah tidak ada. Sudah ada. Ini dalam teori dan prinsip. Ini sebenarnya hakikat kenyataan itulah. Oh bahwa ini kadang-kadang sok ini kembangan begini. Ya itu katakan saja itu biasa. Apalagi kalau dijadikan kampanye, ya sudah itu lumrah. Lumrah. Tapi hakikatnya kenyataan begini. Setuju dan setuju ini sudah menjadi undang-undang. Berarti ini sudah menjadi putusan negara. Di sini sudah berlaku ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ini sudah sekarang. Tidak ada pilihan. Jadi para hadirin dari sudut fikih, saya pernah baca umpama pemerintah negara ini sudah menetapkan orang supaya puasa 3 hari sebelum istisqa. Itu kan cuma sunat poso 3 dino tak durunge sholat istisqa. Tapi kalau pemerintah negara yang ngambil putusan itu menjadi wajib. Termasuk wa'ulil amri minkum wajib itu ditaati itu. Ingat, kalau kita mau bicara soal hukum Islam, ya perkara sampean wis ora seneng atau ora perlu lihat hukum Islam, ya monggo Kristus. Monggo. Bahwa penting sok. Jadi sok dulu. Kalau anak yang mempolitisir agama, memperluas agama, hukum agama, ya monggo. Ya baca tiang macam-macam ya. Tempat berpijaknya lain-lain, latar belakangnya juga lain-lain, motivasinya lain-lain. Tapi nek pulau terus terang, sejak Nahdlatul Ulama ini dengan muktamarnya yang ke-27 menempatkan ulama sebagai penanggung jawab terutama dan pertama, ini
hukum agama itu harus dijadikan pegangan pokok nih. Apa-apa kita lihat dari sudut agama, hukum agama, hukum syariat, hukum fiqhiyah, itu sudah keharusan. Saya sebagai orang Islam tidak bisa lain selain harus begitu. Bagaimana menurut hukum agama? Para hadirin, kalau kita lihat dari sudut ini, dari sudut hukum agama, jadi kebebasan memilih itu sebenarnya amrun mubah, perkara yang mubah. Dan mubah lidatihi mubah. Ya wujudnya boleh berjalan. Loh, ini ulama-ulama NU itu bertanggung jawab. Waktu memutuskan di muktamar memberi kebebasan kepada warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya dimanapun saja. Tak ngotot keputusan ini. Ya. Saya bilang kalau ada orang yang ingin merubah ini, kalau orang saya kira kurang tepat. Muktamar, undang muktamar, ya kenapa itu muktamar itu bodoh itu kok ngotot? Ayo muktamar yang berikutnya buset. Dibetulkan kalau salah. Tapi selama muktamar itu menjadi pegangan, tidak ada lain. Ini artinya mubah lidatihi wa amali ghairihi dilarang. Loh, ini barang mawon. Bapak itu membaca ini. Gila pun digunakan. Ada apa itu lidatihi mubah. Tapi sakit wajib lighairihi. Malahan sakit haram lighairihi. Ini macam benar ini. Pesan ini mubah lidatihi. Nah, lidatihi mubah itu mangan itu mubah. Tapi niatnya taqawi ibadah masalah. Gimana sih itu? Ini tergantung pun terserah niat diri-diri, atau apa pun. Ini perkara koyokan itu biasa, kalau nggak kenapa. Malah pulang itu anggap saja itu mimpi buruk, kenapa? Saya itu bar. Ya mimpi elek, kalau kan Nabi, mimpi itu elek terus ya. Kapuri mimpi pintu. Alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah bersyukur. Tahu, insya Allah tak apa-apa. Dia bilang, dari itu zaman itu, rame-rame, kalau itu. Itu ya. Dia yang buku aku mati ini, wong-wong yang kabeh, apa pun, buku. Tetap baru lalu, kebebasan ini, kalau kita lihat, dari segi hikmahnya yang positif ada dua. Satu, kebebasan ini untuk pertama kalinya umat Islam khususnya anggota NU ini mendapat peningkatan dalam arti pendidikan politik, pendewasaan. Ya ini dipercaya, kita anggap balik suryolis bersih. Ayah, bukhaya. Ini aku yang ada. No, ini sebelum keluar. Itu tak walaupun asalnya sih kalau memiliki, kita tak jelas kiranya orang pokok jadi monggo. Ya apa itu tak guna, bukan jauh pokok. Jadi ini satu pendewasaan berpolitik di kalangan umat Islam dan di kalangan partai NU. Satu, nomor dua adalah hikmah yang ini mempunyai skop nasional, yaitu dengan dibebaskan anggota-anggota Orpol Islam, ormas Islam untuk memilih yang mana saja. Sehingga dengan demikian orang-orang Islam yang selama ini bergabung dalam organisasi Islam
sekarang berpencar. Ada Golkar, ada PDI, ada P3. Apa artinya? Artinya ini adalah merupakan satu proses integrasi, proses penyatuan diri dari umat Islam yang kemarin berkelompok di satu tempat, di organisasi Islam, sekarang menyatukan diri dalam penyatuan nasional Indonesia, dalam perjuangan bangsa ini. Atau dengan kata lain, sekarang tidak ada lagi golongan Islam yang eksklusif, yang menyendiri, yang berada di luar pagar, menyatu menjadi satu di dalam kancahnya perjuangan bangsa. Ini satu hikmah yang harus kita catat. Para hadirin, ini pengertian ini membawa pengertian berikut, yaitu tentang mahiyah atau tentang definisi yang namanya umat Islam. Ada orang yang nyelatik, kemana Islam? Ya kenapa? Sekarang potensi Islam, potensi umat Islam sudah berakhir. Lulus lagi itu. Saya ingin tanya sampean, ya, yang sampean maksud umat Islam menurut sampean itu yang mana? Umat Islam ini masa? Kiai mau tanya, betul-betul ini saya mau tanya apa umat Islam yang ada di NU, apa umat Islam yang di Muhammadiyah, apa umat Islam yang ada di P3, apa umat Islam yang di ormas-ormas kelompok-kelompok jamaah-jamaah itu kan pokoknya umat Islam. Dengan pokoknya begitu. Kenapa begini? Pertanyaan saya itu oleh karena menurut kenyataan, ini fakta. Waktu kita justru mengerek perjuangan atas nama umat Islam, kelompok Islam, jamaah Islam. Ini kenyataan. Ini terlepas dari penilaian pro dan kontra, tapi kenyataan. Zaman tahun 55 pemilihan pertama itu menunjukkan perolehan yang namanya kelompok Islam ini itu di total global hasilnya pemilu waktu itu 43%. 43%. Dan berikutnya pemilu-pemilu seterusnya itu Indonesia belum pernah mencapai 50% perolehannya dari seluruh jumlah pemilih. Padahal selama ini kita sudah sepakat dan juga orang luar yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam. Bahwa umat Islam itu 90%-nya bangsa ini. Ya kalau memang katakan saja, perolehan kita kemarin itu 43%. Padahal kita mengatakan 90. Ya sekarang 90 dikurangi 43 itu berapa sisanya? Ya, katakanlah 43 ya, menurut saya. 47. Yang 47% itu di mana atau kemana? Oh iya, itu. Ini kenyataan ini. Ya perkara keinginan memang keinginan, tapi kenyataan. Jadi maksudnya ini juga, di sini saya jelaskan. Nah, kalau yang sampai maksud umat Islam itu orang yang beriman, bersyahadat, nah itu betul.
yaitu 90%. Dan yang 90% ini kalau sampai katakan potensinya tidak berakhir, kurang benar, kurang tepat. Loh, apa? Nah, saya ingat ini waktu Pak AR Haji Abdul Razak Fakhruddin, Ketua Majelis Muhammadiyah, itu di sana beliau mengatakan pemilu sebenarnya yang menang umat Islam itu simple saja kemenangan umat itu, tapi seperti juga. Jadi sekarang ini para hadirin, kalau kita melihat proses integrasi ini berarti sekarang orang-orang Islam itu bertebaran di mana-mana. Itu juga orang mayoritas lah. Itu mayoritas. Ya mayoritas itu harus dibawa terus. Harus ada mayoritas. Ya, seperti Pak Uruskan itu pernah waktu jadi pangdam Jakarta itu. Ya, terang-terang. Saya juga terang-terang ada Pak Tangat. Dia pun asli itu kebetulan. Saya katakan sangatnya itu seorang Islam. Ya. Tapi anak buahnya itu 90% Islam. Kata saya bukan kata saya. Katanya Pak Tanggam saya waktu itu. Itu malah saya terus orang pasar itu yang mayoritas siapa? Dan Islam. Pengadeta. Yang hasil para hadirin kalau sama melihat secara berani umat Islam bersebar di mana-mana. Kalau pengertian umat Islam itu begitu, betul. Umat Islam merupakan mayoritas. Nah, disinilah bebas memilih itu hikmahnya yang positif. Para hadirin, memang sebenarnya bebas memilih ini sebenarnya ini bukan saja bebas dalam arti tidak dibelenggu, tidak didikte berlawanan dengan kemauan atau pertimbangan sendiri. Juga saya artikan bebas mengikuti fatwa kiai atau pemimpin yang disetujui. Langsung ini kiai ini menganjurkan supaya begini, pemimpin ini menganjurkan supaya bersama. Langsung apa? Asal sampai merasa tidak ditekan, tidak merasa apa. Ya, pas memilih itu begitu artinya. Mengikuti fatwa itu hak, hak. Dan kalau ada orang NU, ada pemimpin NU, ada kiai NU, begitu, itu tidak usah nempuh-nempuh ngalah-ngalahin. Oh, itu kan diberi izin oleh Mutamar saya. Nah, ada kok ini. Iya Pak, ini halal itu. Halal, tidak apa-apa. Orang kan guru ini bisa orang tak koyok. Ini perkara ganjaran ya manut. Ingkang hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ya hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Hijratuhu ila ma hajara ilaih. Niku perkara niki lha mosok ngerti kula penjenengan. Terserah wongnya, terserah dikalah itu. Ada zaman Kanjeng Nabi sampai anak muhajir dipoyoki muhajir Ummi Qais. Karena piyambak ini enggak ada pacar namanya Ummi Qais, hijrah dijak kawin ning Mekah ora gelem. Pula macam niat tenanan, dia menyewa hijrah aku main Kanjeng Nabi. Akhirnya lah kok mincil nututi. Tapi gini meratin yang Tuhan itu, oke, akhir dikoyoi, ada muhajir, Ummi Qais. Ini dulu lawan mungkin orang itu jangan si muhajir Ummi Qais, kenapa? Nah ini soal niat itu betul betul. Tapi yang jelas, ikhtilafu ummati rahmah. Ini loh, ini sing tegas sebenarnya.
Kita ini sudah dididik cukup lama sebagai orang NU untuk berani hidup dalam berbeda, berani hidup dalam perbedaan dengan semangat saling pengertian dan dengan semangat persatuan, atau seumpamanya dicerminkan dengan haluan kita Nahdlatul Ulama itu tidak ta'yin satu mazhab, tidak. Satu digunakan kata-kata ihdal mazahibil arba'ah. Jadi adanya ikhtilaf kita akui sebagai realitas dan kita tolerir. Jadi umpama ada orang Maliki mau masuk NU, boleh apa enggak? Boleh. Hanafi boleh. Kita ikut Syafi'i dengan tidak mengeceh atau menganggap kurang utamanya Imam Hanafi, Imam Maliki dan Syafi'i. Sama kullun muslim. Jadi para hadirin, kita yang sekarang kata-kata yang lebih populer, boleh saja kita itu bineka asal tunggal ika, saya katakan dengan penuh kesadaran. Di negara ini betul negara persatuan, negara kesatuan. Tapi tidak berarti identitas suku, identitas daerah, identitas golongan, ya katakanlah Sarah itu dalam arti kehadirannya malah memperkuat identitas sebagai suku Minangkabau, suku Jawa, kebudayaannya boleh. Jangan membawa ujung atau kelanjutan perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan. Jadi adanya ikhtilaf itu kita sudah dilantik dalam NU ini. Biasa. Malah baik Syafi'iyyin sendiri itu juga cukup banyak. Bainal Rafi, Bainal Nawawi, Warafi'i, Bainal ini, Ibnu Hajar ini. Ya, macam itu. Ini pun penjaringan yang kali zaman kemarin. Ini antara ulama-ulama NU, bab kentongan, bab beduk, bab niku, lonceng. Pokoknya sampai melihat dengan mata yang pesimis, kiamat dangu. Ini wujudnya bontong itu. Malah seger. Nah ini hikmah ini. Percaya wa masyarallah. Jadi ini kuat berpenjelat itu. Wallahu khairul makirin. NU kenyang dipoyoki. Kenyang dalam tepi bahaya. Kenyang. Tapi dilalah dari Jawa. Kok gara-gara ini kok tambah seger. Wah, nek ngono aku sekolah nang Solo. Aku tak tekoni Solo nih. Insyaallah ke-NU-annya orang-orang NU dimanapun mereka berada. Apa di dalam induk organisasi NU, apa di Golkar, apa di P3, apa di PDI, apa tidak di tiga-tiganya, insyaallah ikatan atau NU perbimbingnya, pertalian, rabitah, jami'ah, bainana nahdi, insyaallah akwa. Masih ya opo nek janji wong NU dendi wae. Katakanlah teko patine, teko larane. Nggih, teko moyo tapi ora teko napa. Insyaallah. Nggih napa betul? Karena itu marilah kita sebagai penerus, sebagai pemimpin maupun sebagai ulama, marilah Nahdlatul Ulama dengan segala citranya ini kita tegakkan wasatan ummatan wasatan litakunu syuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahid. Para rawuh kula sampun asal bahwa sebentar lagi istirahat. Jadi yang penting menurut saya, kesimpulan saya. Pertama, kita harus mengaji
dan berani membaca kenyataan yang ada juga memilih. Mari kenyataan hari ini apa saja? Baik melihat undang-undang maupun melihat kenyataan dan sebagainya. Kita harus pandai membaca realitas, membaca istilah hukumnya muktadul hal. Muktadul hal itu ini kenyataan. Saudara setuju atau tidak setuju itu soal lain. Soal melihat ini yang ideal begini, yang ideal. Wah, tapi kenyataan ini harus dibaca. Atau dengan kata lain kita harus berani membaca. Orang punya mau, orang punya pikiran, orang lain kalau kita masih mau bergaul. Ya kalau nyepi gunung ya terserah. Kita cukup membaca niat kita sendiri saja. Tapi kalau kita hidup dalam apalagi masyarakat yang majemuk ini, kita harus pandai-pandai melihat. Jangan hanya membaca kemauan sendiri saja, apalagi mau mendiktikan, mau mendesakkan, mau memaksakan kemauan diri sendiri saja. Saya cobalah bagaimana ibarat orang itu, marilah kita membina husnul tafahum. Ya, kalau kita teruskan tadi apa? Husnul niyah dan husnul dhon. Ya, itu perlu. Memang berat. Wah, tapi pokoknya tak usah, bukan usah. Nggak tetap waspada itu. Tapi dalam arti bergaul itu tegak. Husnul tafahum, husnul niyah dan husnul dhon. Nggak baca akan menyalurkan. Itu nonton dulu. Hadis kalau makalahnya. Ihtarisu minan nasi. Bisu ilham. Itu tidak. Ini pun hadis kalau makalah. Tapi ini pun nonton dulu. Wah, ini pun. Tapi nyatanya kiai-kiai kok bersenang-senang. Baru hadirin. Saya kira untuk mengakhiri ini. Saya ingin sebagai Islam pada jajaran seluruh jajaran NU ingin 3 yang saya ingin titipkan sebagai pegangan dalam perjuangan menghadapi masa-masa pasca pemilu, masa-masa yang akan datang. Yaitu yang saya singgung tadi pertama, kita harus bersikap akomodatif. Dalam arti menampung aspirasi dan berani serta cermat melihat realitas atau kenyataan-kenyataan yang ada di sekeliling kita. Ada apa? Apa yang berjalan? Kita harus pandai membaca pikiran dan kemauan pihak lain. Jangan hanya tahu dan memakai kehendak sendiri secara sepihak. Tapi dalam pada itu, kita mempunyai pendirian dan prinsip yang tegas dan jelas. Sungguh pun kita mempunyai pendirian dan prinsip yang jelas. Ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa bertindak dan berlaku supel dan bijaksana dalam pergaulan bersama secara terbuka, memberi dan menerima. Tegas dalam pendirian, supel dalam pergaulan. Ini betul-betul mohon dijadikan renungan untuk dipikirkan terutama oleh pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dalam jajaran Nahdlatul Ulama. 2, selektif. Artinya kita mengadakan seleksi. Realitas kita tampung. Lalu kita melakukan seleksi atas segala sesuatunya. Mana yang memang manfaat kita ambil. Yang positif kita ambil. Nah, selektif itu artinya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kalau bertentangan dengan nilai-nilai agama,
bertentangan dengan nilai-nilai moral, akhlak, bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan nasional. Dengan cara yang bijaksana. Yang ketiga, integratif. Integratif dalam arti kita menyatu dengan perjuangan bangsa, menyatu dengan bangsa, menyatu dengan masyarakat, dan kepentingan negara. Kita mempunyai atau berorientasi kepada dua kepentingan secara serempak. Ini saya ucapkan sebagai orang Islam. Kepentingan agama tanpa merugikan kepentingan nasional. Sekaligus kepentingan nasional tanpa merugikan agama. Para hadirin, di dalam sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini saya jadikan penutup. Ada rawahul Hakim fil Mustadrak wa qala sahihul isnad. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kanat 'indahu nasihatun li dhi sultan, siapa yang mempunyai saran atau kritik pada orang atau pihak yang berkuasa, fala yukallimhu biha alaniyatan, fala yukallimhu biha alaniyatan, jangan diucapkan secara demonstratif sehingga mengganggu stabilitas nasional sampai mengganggu wibawa pemerintah.